fisikanya ataupun sifat-sifat kimianya, lalu karakteristik lainnya bisa kalian download di software ini ya. Ini ada software di internet namanya periodic table. Ini dari freshni.org. Nanti kalian bisa download di internet freshni.org, nanti bisa kalian download softwarenya. Atau juga bisa di download software yang namanya PL Table. Ini kalian bisa search di Google ya, PL Table, nanti bisa di download softwarenya. Itu lumayan berguna. Jadi untuk mencari beberapa karakteristik penting yang ada di setiap unsur ataupun elemen yang ada di alam. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kimia inorganik. Apa itu kimia inorganik? Yang menjadi bahasannya apa aja? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, berat atom. Nah, ini mungkin sudah familiar ya. Jadi saya tidak akan membahas lebih mendalam. Yang namanya berat atom atau kita lebih mengenal dengan singkatannya itu BA ya, ataupun AR. Kalau di SMA ada yang namanya AR juga, itu sama, berat atom juga. Tapi di sini juga ada yang menggunakan istilah lain, yaitu atomic mass dengan bahasa Inggris atau disingkat AM. Jadi kalau ada istilah AM itu jangan bingung, itu sama aja. Itu namanya berat atom juga atau AR, cuma beda penamaan aja atau beda istilah. Ada lagi yang menggunakan istilah atomic weight (AW). Nah, itu juga sama. Jadi jangan bingung apa itu maksudnya AW atau AM, itu masih sama, cuma beda penamaan aja, beda istilah aja. Berat atom itu kalau didefinisikan yaitu berat suatu unsur relatif terhadap karbon 12. Jadi nanti yang menjadi acuan berat unsur itu adalah karbon 12. Jadi nanti berat atom yang lainnya dibikin perbandingan perbandingan relatif terhadap berat dari karbon 12. Jadi berapa banding berapa beratnya si unsur tersebut terhadap karbon 12. Itu berat unsur ya. Berat atom di setiap unsur. Lalu ada namanya valensi. Nah, itu apa itu valensi? Mungkin kalian juga sudah mengenal ya. Cuma saya sedikit mengulangi lagi, sedikit review lagi, yaitu valensi adalah tanda pangkat suatu unsur relatif terhadap tanda pangkat dari atom hidrogen. Jadi yang namanya atom hidrogen itu dia punya valensi 1 ya, atau istilahnya H+ lah, jadi +1. Nah, valensi ini bisa nilainya 1, bisa lebih, ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Dan ada yang menggunakan tanda positif, ada yang menggunakan tanda negatif. Nah, apa bedanya? Kalau unsur dengan tanda valensi positif, jadi dia dapat menggantikan atom hidrogen dalam suatu senyawa. Jadi dia bisa misalkan aluminium itu +3. Nah, aluminium ini jika masuk ke dalam suatu senyawa, contohnya AlOH3. Nah, dia itu si aluminium ini, Al ini bisa menggantikan atom hidrogen sebanyak 3. Jadi kalau OH kan dia punya valensi -1 ya. Nah, untuk membuat suatu senyawa, jadi harus netral. Jadi karena dia OH-nya ada 3, jadi AlOH3, jadi si atom hidrogennya harus 3 juga. Jadi jadi netral. Jadi +3 sama -3. Nah, Al ini dia valensinya +3 karena hanya bisa digantikan dengan ion OH- sebanyak 3. Nah, 3 senyawa, 3 molekul. Jadi kenapa dia positif 3? Karena hanya bisa masuk jika OH-nya, si kadar ionnya, si elektronnya harus dalam sejumlah 3 molekul.
Jadi nggak bisa kita buat valensi Al hanya dua atau hanya satu. Misalkan ALOH ataupun ALOH2 nggak bisa karena dia butuh tiga valensi. Jadi kenapa di sini aluminium dinamakan valensi plus 3 karena dia butuh untuk menjadi netral dengan senyawa lain harus butuh sebanyak tiga pasangan atau 3 ion. Dia ionnya ion positif atau kation. Untuk membuat senyawa itu menjadi netral butuh anion sebanyak 3 juga. Jadi baru bisa membentuk suatu senyawa yang kondisi state-nya stabil ataupun netral. Makanya dia namakan positif 3. Ada lagi yang unsur yang mempunyai valensi minus 3. Itu dia berarti dia dapat bereaksi dengan 3 atom hidrogen. Contohnya apa? Contohnya ion fosfat. Ion fosfat ini dia 3-min. Jadi kalau misalkan mau menggabung dengan suatu senyawa, dia butuh atom hidrogen yang sebanyak 3 juga. Jadi kalau ion fosfat ingin membentuk suatu senyawa yang stabil, senyawa yang molekul yang netral ya stabil, dia butuh atom hidrogen H sebanyak 3. Jadi H3PO4. Jadi asam fosfat. Nggak bisa hanya satu HPO4, nggak bisa karena dia valensi dari ion fosfat ini adalah minus 3. Jadi harus hanya sebanyak 3. Jadi H3PO4 karena si fosfat ini hanya dapat bereaksi dengan 3 atom hidrogen. Kalau hanya satu atau hanya 2, tidak akan membentuk senyawa yang stabil. Jadi tidak akan terbentuk senyawa. Jadi dia butuh atom hidrogennya sebanyak 3 supaya bisa membentuk suatu senyawa atau molekul yang stabil. Itu valensi yang negatif. Jadi dia berbentuk anion. Ada yang minus 3, ada yang minus 2, ada yang minus 1. Jadi nanti kalian bisa lihat ya di beberapa contoh senyawa lain. Jadi nggak harus 3 ya. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang plus 1, ada yang minus 1, ada yang plus 2, ada yang minus 2, dan sebagainya. Lalu ada namanya berat ekuivalen. Berat ekuivalen suatu unsur ini adalah jika dihitung dengan rumus itu berarti Ba tadi ya, berat atom dibagi valensinya. Contohnya ini ion kalsium atau Ca2+. Berapa berat ekuivalennya? Nah, itu gampang, tinggal kalian cari di tabel periodik ya, berat atom si Ca ini berapa. Jadi bisa kalian kembali ke sini ke unsur periodik, Ca itu di sini berapa ya berat atomnya. Ini di sini di bagian pojok kanan itu ada berat atom. Di sini ada 40,08. Nah, itu kita bulatkan di sini adalah 40. Itu berat atom. Berat atom 40. Hati-hati ya. Ini berat atom, bukan nomor atom. Kalau nomor atom kan ini ya, 20. Nah, itu nomor atom yang gede itu 20. Tapi ini kita mencarinya berat atom. Itu yang kecil angkanya itu yang di pojok. Di pojok kanan atas itu 40,08 itu berat atom. Yang ketukar sama nomor atom. Kalau nomor atom 20 ini. Ca itu 20 nomor atomnya. Tapi kalau berat atom itu 40. Jadi ini yang di sini yang di rumus ini adalah berat atom, Ba atau Ar. Sama 40 dibagi dengan valensinya. Nah, Ca ini karena dia positif 2 atau 2 plus, maka dia valensinya adalah 2. Jadi 40 dibagi 2. Maka berat ekuivalen dari unsur Ca2+ adalah 20 gram. Jadi ini udah satuannya udah berbentuk gram ya. Cuma namanya ini berat ekuivalen karena dia menghitungnya dari berat atom. Jadi ini 20 gram untuk Ca2+ ini. Nanti yang lainnya bisa mengikuti. Contohnya ini ya. Contohnya ini ada namanya berat atom, ada namanya valensi, ada namanya berat ekuivalen. Nah,
kita bisa tebak ya. Kalian bisa coba isi ya satu persatu. Ini buat latihan. Oke. Oksigen itu oksigen itu berat atomnya berapa? Ada yang hafal? Kita ambil periodik berapa berat atomnya oksigen? Ayo sambil diskusi aja. Kita belajarnya bareng, nggak cuma satu arah. Ada yang hafal berapa berat atom oksigen atau AR-nya? Di tabel periodik ya. Ini ada beberapa unsur yang harus dihafal nih, karena dia sering dipakai. Jadi nanti beberapa unsur kamu kalau bisa mah harus menghafal berat atomnya atau BA-nya, karena ini sering dipakai. Silakan kalian lihat di tabel periodik ya. Oh, ini berapa berat atomnya? Ini di pojok kanan atas itu bisa dilihat. Ini 15,9999. Kita bulatkan menjadi 16. Itu berat atom. Hati-hati jangan ketua dengan nomor atom ya. Kalau nomor atom dia 8, tapi kalau berat atom adalah 16 atau 15,99. Jadi ini untuk oksigen atau O, unsur O ya. Ini berat atomnya adalah 16. Jadi ini harus dihafal karena sering muncul di beberapa soal. Dia ada beberapa unsur yang harus kalian hafal nilai berat atomnya atau AR-nya. Nitrogen ada yang hafal berapa? Nitrogen berat atomnya? Ada yang hafal? 14. Ya, 14. S, sulfur, ada yang hafal berapa? Ini sering dipakai nih. N, 32. Oke. Cl, ada yang hafal? Cl juga sering. 35,4. Ya, 35, sekian ya. Saya belum jadi 35,5. Natrium ada yang hafal berapa? Atau sodium? 23. 23, oke. Besi, Fe berapa? 55. Lebih tepatnya 56 ya. Ini emang sih ada komanya. Kita bulutin ke 56 aja. Ini kalau kita lihat di tabel periodik itu Fe itu sekitar 55,8. Jadi kita bulutin aja jadi 56 aja ya. Nggak apa-apa. Nggak harus presisi ya. Dibuatkan juga nggak masalah. Nah, sekarang valensi. Ini agak tricky. Ada yang gampang, ada yang sulit. Unsur K atau kalium, ada yang tahu berapa valensinya atau berapa jumlah bilangan ionnya? 39. Ini valensi bukan berat atom. 1, Pak. Valensi itu ada yang +1, +2, -1, -2 gitu. Berapa, Kak? +1. Ya, +1 ya. Oke. Mg, dia alkali tanah. +2. 2. Oke, gampang ya. Al, tadi udah ya. Al berapa? +3. Oh ya, +3 ya. Cl, ion klorida, dia halogen. Halogen berapa valensinya? Plus apa minus? Plus, Pak. +7.
Ya, ya kalau itu kan 7. Cuma di sini kita pakainya minusnya aja. Jadi minus 1 ya. Minus 1. Jadi dia apa? Oke. Eh, dia kan 8 ya. Dia ion apa? Dakun telurnya kan 7. Dia kurang 1 jadi dia minus 1. Kalau ini emas. Emas Plus berapa? 1. Hah? AU. Valensinya Neonnya berapa? ada yang masih di situ ya? 1, Pak. Oh, enggak. AU itu kalau dia bergabung dia butuh 3 atom hidrogen. Misalkan emas klorida itu AuCl3. Jadi berapa? Kalau AuCl3? Berarti dia berapa valensinya kalau ada senyawa AuCl3? Berapa dia valensinya kalau AU? Emas. AU-nya kan 1, AU Cl3. Cl-nya 3. Berarti dia valensi AU-nya berapa? Plus 3, Pak. 1 Ya, dan 3 3. ya. Iya. Emang sih kalau untuk unsur transisi emang kadang nggak cuma 1 valensinya ya, ada yang 2, ada yang 3. Jadi nggak masalah. Tapi ini yang paling umum itu AU itu adalah plus 3. Beberapa ada yang beda tapi nggak masalah. Tapi yang paling banyak itu plus 3. Oksigen? Minus 2, Pak. Ya, minus 2. Zn? Ini sama unsur transisi. Berapa yang paling umum, yang paling sering ditemukan di alam? Valensinya berapa? Dia kalau gabung dengan contohnya dengan senyawa sulfida, dia jadi ZNS. Atau kalau gabung dengan senyawa klorida, jadi ZnCl2. Berarti dia 2. plus berapa? Plus 2 ya? Plus 2. Ya, plus Pak. 2. S sulfida berapa? Nah, kata tadi saya bilang kan ZNS. ZN-nya kan plus 2. Berarti S-nya? Min Minus 2. 2. Ya, min 2. Oke. Mangan. Nah, ini mangan ada banyak nih. Tapi yang paling umum berapa? Mn. Dia kan Minus 3. unsur transisi. Beberapa ada yang plus 3. Cuma yang paling umum itu mangan itu udah plus 2. Mungkin ada yang lain ya. Tapi yang paling banyak, yang paling sering ditemukan itu plus 2. Nah, ini perak. Perak berapa? Valensinya? Plus 1. Ya, plus 1. Oke, betul. Nah, Fe ini sama, transisi. Dia juga ada beberapa senyawa yang memiliki valensi Fe yang berbeda. Ada yang plus 2, ada yang plus 3. Itu dua-duanya banyak di alam umum. Itu memang ada beberapa valensi dari ion besi yang berbeda, ada yang plus 2 dan plus 3. Jadi kadang nggak hanya satu jenis, ada banyak. Car pun sama, ada yang plus 2, plus 3, ada yang dia CR6 plus 6. Ini juga suka ditemukan. Jadi nanti valensinya adalah 6. Nah, ini untuk menghitung valensi seperti itu ya. Jadi kalau unsur halogen sama alkali itu lebih umumnya hanya satu jenis valensinya. Tapi kalau unsur transisi yang ada di tengah ya, unsur transisi itu ada di tengah ini. Kalau di
periodik ini yang ada di tengah ya, yang golongan 3 itu unsur transisi. Jadi yang golongan 3 itu dari mulai ini SC sampai ZN. Dari 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B sama 7B, 8B itu golongan transisi. Itu bisa lebih dari satu valensinya. Ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya. Jadi ini agak banyak variasi valensinya. Cuma yang paling umum itu yaitu biasanya hanya 2. Seperti ini, Fp itu ada yang +2, ada yang +3. Jadi nanti bisa dilihat nanti kalau ada senyawa, bisa dicek. Ini Fe yang ada di senyawa ini, apakah dia Fe2, apakah Fe yang 3 valensinya. Nanti bisa kelihatan. Sama, Cr pun juga ada yang Cr3, ada yang Cr6. Jadi ada beberapa senyawa yang menggunakan krom atau Cr yang valensinya 3, ada lagi beberapa senyawa lagi yang menggunakan krom yang valensinya 6. Ini bisa kelihatan di senyawanya. Sekarang yang Be ya, berat ekivalen. Ini bisa dihitung ya. Na itu berapa? 23 ya. Sudah ada nih Na 23. Nah, menghitung Be itu berarti di berat atom atau Ba dibagi dengan valensinya. Jadi kalau Na 23, valensi Na berapa? 1, Pak. 1. Jadi 23 dibagi 1 ya. Dibagi 1 sama dengan ya 23 ya. Nah, itu gampang kalau 1. Al berapa? Berat atomnya? Ada yang hafal? Nggak ada yang hafal ya? Al jarang ya. Nanti kemungkinan harus dihafal juga karena ini lumayan umum juga. Al itu 27 dibagi berapa valensinya Al? 3 ya. 3. Jadi berapa? Be-nya 9. Oke. Ag ada yang apa nggak? Nggak ada ya. Ag itu berat atomnya di sini berapa ini? 107. 107 ya? Ya, 107. Sorry. 107 berapa? Ada komanya ya? Nah, nanti bisa lihat berapa komanya. Bisa dibulatkan atau bisa dibuatkan ke bawah ataupun ke atas. Nanti bisa dicek lebih presisi berapa komanya. Kita anggapnya 107 ya. 107 karena dia 1 valensinya berarti dibagi 1. Dibagi 1 sama ya 107 juga. Ba. Ini Ba ini alkali tanah. Yang tahu Ba berapa? 137, Pak. 137 ya. Oke. Sorry. 137. 137 dibagi berapa valensinya Ba? Kalau dia alkali tanah? +2. Iya, 2. Jadi alkali itu ada 2 ya. Ada alkali murni, ada alkali tanah. Kalau alkali murni kayak tadi sodium ya atau natrium, Na, K itu alkali murni. Dia valensinya 1. Hampir sama semuanya 1. Li hidrogen, Li, natrium, kalium, lalu rubidium, cesium, francium itu alkali murni itu 1 valensinya. Tapi kalau alkali tanah ini yang golongan 2A itu dia valensinya 2. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra itu semuanya valensinya 2 atau +2. Jadi ini si Ba ini dia alkali tanah, jadi dia pasti sama. Semua alkali tanah itu pasti +2. Jadi ini kalau 137 dibagi 2 jadi berapa? 68,5, Pak.
68,5 ya. Oke. AU berapa? Pak, aku masih macet sih sepeda. Berapa AU? 200. Hah? 197. 196. 196 ya. Bantu aja ya. Dibuatkan ke atas. 197 dibagi 3 ya. Dia karena 3 plus, jadi dibagi 3 sekitar berapa tuh? Jadi itu 6, Pak. 65,7 ya, 0,66 ya. Nah, ini FE. Ini FE kan ada 2. Ada FE2, ada FE3. Nah, ini saya kalau di cara penulisan unsur kimia itu pakai kurung yang angkanya angka Romawi. Kalau 2 berarti 2, kalau 3 berarti 3 ya. Nah, sorry, 3. Tapi ini saya tulisnya 2, berarti dia Fe2. Nah, berarti ini Fe yang valensi 2, bukan valensi 3. Nah, sekarang berapa berat ekuivalennya? Fe berapa? Ini udah ada nih, 56. 56 ya. Dibagi 2 berarti ya, karena dia Fe2, bukan Fe3. Kalau Fe3 ya berarti dibagi 3, kalau Fe2 berarti dibagi 2. Jadi berapa? 28, Pak. 28. Nah, oke, paham ya? Jadi seperti itu ya cara menghitung berat ekuivalen. Jadi berat atomnya atau AR-nya dibagi dengan valensinya. Berapa valensinya? Di berat ekuivalen tidak ada positif negatif. Jadi semuanya dianggap positif. Jadi semuanya dianggap plus. Tidak ada min. Tidak ada berat ekuivalen minus 9, nggak ada. Semuanya berbentuk nilai positif. Karena dia satuannya adalah gram. Tidak ada satuan gram negatif, nggak ada. Jadi semuanya kita anggapnya tanpa satuan plus minus, hanya angkanya aja. Tapi kalau valensi bisa kita tuliskan plus minusnya. Tapi kalau di BE tidak ada satuan plus minus. Oke, itu mungkin untuk contoh dari valensi dan berat ekuivalen. Sekarang kita masuk ke berat molekul ya, atau BM. Ini juga sudah sering kita pelajari ya waktu zaman dulu di SMA ataupun di kimia dasar. Berat molekul atau MR ini ada, kalau di bahasa Inggris ada lagi namanya istilahnya molecular weight atau MW. Ini juga sama. Jadi jangan ketukar. Ini sama aja istilahnya, cuma beda bahasa aja. Yang BM kan bahasa Indonesia, kalau MW itu bahasa Inggris, molecular weight. Jadi sama, artinya sama, yaitu jumlah berat atom dari seluruh unsur penyusun senyawanya. Jadi ini kan molekul ya, atau senyawa. Jadi suatu molekul itu dia terdiri dari beberapa unsur. Nah, itu kalau mau dihitung berat molekul, yaitu gabungan dari berat atom dari setiap unsurnya. Jadi satu molekul mungkin ada 2, ada 3 atau lebih unsur. Nah, itu untuk menghitung berat molekul, jadi semua berat atom di setiap unsur yang ada di molekul tersebut dijumlahkan. Nah, itu menjadi berat molekul atau BM. Itu gampang, kalian sudah paham ya. Ada lagi namanya Z. Nah, di sini mungkin dulu di SMA belum begitu familiar dipelajari ya, apa itu Z. Jadi Z ini adalah nilai yang sebanding dengan jumlah mol ion H+ atau mol zat kimia lain yang ekuivalen dengan itu. Contohnya apa? Contohnya ini ada asam basa. Z untuk asam, berarti dia adalah jumlah mol H+ dalam suatu molekul. Misalkan ada molekul atau senyawa H2SO4. Nah, berarti nilai Z-nya si asam sulfat ini berapa? Berarti di sini kan mol H+-nya itu ada 2 ya. Ini H2SO4, berarti dia H-nya adalah 1. Nilai valensinya 1 plus 1. Tapi karena dia ada 2 H-nya, H2SO4, maka dia 2 kali 1, jadi 2H+. Jadi Z dari
si asam sulfat ini adalah 2 karena dia hanya ada 2. Jadi jumlah mol H plusnya ada 2. Untuk yang lain mungkin beda, ada yang 3, ada yang 1. Contohnya HCl, berarti dia hanya 1, berarti dia Z untuk HCl adalah 1 karena dia di HCl hanya ada 1. Kalau yang tadi misalkan H3PO4 atau asam fosfat, karena dia hanya ada 3, maka nilai Z dari H3PO4 adalah 3 karena dia 3H, 3 mol H+. Itu Z untuk asam. Kalau untuk basa menghitungnya dari mol OH- atau hidroksil. Jadi bukan pakai H+ lagi untuk basa. Jadi untuk basa karena dia ionnya adalah ion OH, jadi dia menghitung Z-nya adalah dari OH-nya. Contohnya ada ini, kalsium hidroksida atau CaOH2. Nah, ini adalah yang jadi acuan adalah OH-nya. OH- kan 1 ya, valensinya -1. Karena dia di sini OH-nya 2, jadi dia 1 kali 2. Jadi adalah 2. Nah, ini juga sebanding dengan si kationnya. Kationnya pun si Ca juga sama, 2+ juga. Karena dia senyawanya senyawa stabil, jadi dia pasti netral antara kation dan anion. Jadi kalau menghitung basa bisa kalau kalau belum tahu nilai ini adalah 2. Kalau kalian udah tahu si kationnya valensinya berapa, Ca misalkan, Ca kan tahu, Ca itu karena alkali tanah, dia pasti valensinya adalah +2, jadi bisa langsung kalian tebak, oh ini Z-nya adalah 2, tanpa melihat dari ion OH-nya. Kalau udah tahu ya, tapi kalau belum tahu, mungkin karena belum familiar, gampang, tinggal cari Z dari OH-nya atau dari ion hidroksilnya, itu lebih mudah. Nah, kalau yang garam, ya itu bisa dilihat dari valensi dari ionnya, baik itu ion dari kationnya yang positif ataupun ion dari anionnya, ion negatifnya. Contohnya ini, Al2SO43. Nah, ini bisa kalian lihat Z si garam aluminium sulfat ini bisa dari kationnya, si Al-nya, ataupun dari anionnya, dari sulfatnya. Kalau dari anion, dari yang ion negatif, berarti dari sulfat. Sulfat itu valensinya adalah -2. Nah, -2 di sini sulfatnya ada 3, berarti ini 2 kali 3, jadi 6. Itu kalau kita ngelihatnya dari sulfatnya. Tapi kalau ngelihatnya dari kationnya, dari ion positifnya, berarti dari Al-nya. Al itu 3+ ya, 3+, berarti di sini Al-nya ada 2, jadi 3 kali 2, 6, sama. Jadi pasti dia antara valensi dari kation sama valensi dari anion pasti sama, karena dia senyawa yang stabil, pasti jumlahnya sama, netral. Jadi ini untuk Z dari aluminium sulfat itu nilainya adalah 6, jadi 2 kali 3. Dari anionnya berapa dikalikan jumlah bilangan oksidasinya. Itu untuk yang garam. Ada lagi yang senyawa atau molekul oksidator dan reduktor. Itu dari perubahan bilangan oksidasi ataupun valensinya. Contohnya ini Cr, K2, Cr2O7. Ini karena Cr kan ada banyak ya, ada yang Cr valensi Cr kan nggak cuma 1 ya, ada yang Cr3, ada yang Cr6. Nah, itu bisa kalian lihat di sini di senyawa ini. Senyawa ini kan senyawa oksidator reduktor ya, atau redox. Nah, ini untuk Cr ini karena dia K2Cr2O7, nah, ini kan O kan dia -2. -2 kali 7 itu berarti dia 14. Nah, 14 ini negatifnya ya, ion negatifnya. Sedangkan K itu adalah +1. Jadi dia
plus 1 berarti kali 2 berarti 2. Nah ini tadi kan 14 dikurangi 2 jadi 16 yang sisanya pasti masuk ke CR. Nah 14 dikurangi 2 itu 12. Nah, 12 dibagi 2 karena CR-nya ada 2 jadi 6. Nah, itu 6 itu dari mana? Dari CR ini. Berarti CR ini adalah CR 3. Kan ada CR 3, CR 6. Berarti ini CR 27 adalah CR 3. Di sini CR-nya adalah CR 3. Karena CR ada beberapa valensi ya. Tapi di senyawa K2 CR 27 ini berarti CR adalah CR 3. CR 3 berarti dia 3 bilangan valensinya. Lalu karena ini ada 2 angkanya, CR 2, dia kali 2. Jadi di sini ada 6. Jadi untuk Z oksidator reduktor ini rada sulit menghitung Z-nya. Agak tricky ya, tapi bisa. Jadi ini K2 CR27 adalah 6 nilai Z-nya. Itu untuk yang oksidator ataupun reduktor. Nah, sekarang berat ekuivalennya atau BE-nya. Kalau yang tadi kan berat ekuivalen dari unsur ya, atau dari atom. Nah, sekarang ini dari senyawa. Jadi berat ekuivalen dari senyawa ini hampir sama dengan tadi. Kalau yang tadi kan BA dibagi valensi. Yang ini BA dibagi valensi di berat atom. Kalau yang molekul ataupun senyawa, berarti dia BM dibagi dengan Z-nya. Jadi hampir sama rumusnya, cuma satuannya acuannya beda. Kalau ini pakai BM, kalau tadi kan pakai BA, berat atom ya, berat unsurnya. Kalau ini dari molekulnya, gabungan dari semua unsur. Jadi ini BM dibagi Z. Z ini tadi valensi dari si molekulnya. Contohnya ini H2SO4. H2SO4 kita tahu berapa BM-nya, kita tahu berapa Z-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa berat ekuivalennya. Nah, pertama kita hitung dulu BM-nya atau berat molekulnya. H2SO4 kan ada 3 unsur ya. Unsur H, hidrogen, unsur S, sulfur, unsur O, oksigen. Nah, kita hitung satu persatu. H ini 1 ya. Berat atomnya sesuai di tabel periodik 1. Ini harus hafal nih beberapa unsur. Kalian harus hafal nilai massa atomnya atau berat atomnya. H itu 1 kali 2 karena dia ada 2. Lalu tambahkan dengan berat atom dari S atau sulfur. S itu 32. Nah, ini harus hafal nih. Beberapa harus dihafal karena sering muncul, sering kepake. Lalu O itu 16 oksigen. Karena di sini ada 4 O-nya, jadi 4 kali 16. Nah, ini dijumlah semuanya jadi 1 kali 2 ditambah 32 ditambah 16 kali 4. Nah, dibagi dengan nilai Z-nya. Nah, Z ini dari tadi ya, dari menghitung ini ada yang asam, ada yang basa, ada yang garam, dan ada yang redox. Untuk yang asam dari nilai mol H plus-nya, karena dia ada H2, H plus ada 2, jadi Z-nya adalah 2. Jadi ini menghitung BM dari asam sulfat adalah jumlah BM-nya dibagi 2. Jadi totalnya adalah jadi BE, berat ekuivalen. Nah, di sini 49 gram. Jadi BE atau berat ekuivalen dari asam sulfatnya. Oke. Jadi seperti itu ya. Hampir mirip dengan tadi dengan berat ekuivalen dari atom, cuma ini dari senyawa. Bedanya itu aja. Nah, ini latihan ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan kalian submit di Google Classroom. Berapa nilai BM dari beberapa senyawa ini, lalu berapa nilai Z-nya, lalu berapa nilai berat ekuivalennya atau BE. Ini tugas perorangan ya. Nanti kalian jawab. Ini gampang, nggak susah. Hanya dikit aja soalnya. Nanti saya upload materinya atau tugas ini di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan, kalian jawab.
nilai BM, Z sama BE-nya, lalu kalian upload menggunakan kertas tulis tangan ya, jangan di print, tulis tangan aja biar kelihatan biar kelihatan aslinya kerja beneran perorangannya. Jadi kalian tulis tangan di kertas lalu dipoto, upload ke nanti ke Google Classroom. Nanti ada menu tugas, nanti kalian upload ke sana ke menu tugas di Google Classroom, di GCR-nya. Oke, ini dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan. Nanti saya lihat minggu depan, saya periksa. Nanti ini masuk ke nilai tugas. Nanti ada di penilaian itu ya, penilaian akhir ada dari UTS, dari UAS, ada dari tugas, ada proses. Nah, ini masuk ke nilai tugas, menjadi bagian dari nilai tugas. Nanti kalian jawab ya. Ini ada nilainya pas nanti masuk ke ke perhitungan di SKS, di nilai. Oke. Lalu masuk ke radikal. Nah, ini ada namanya radikal ya, atau kita sering kenalnya radikal bebas. Tapi kita sebut di sini radikal aja. Apa itu radikal? Radikal itu adalah bisa berbentuk atom, jadi hanya satu unsur. Bisa berbentuk molekul, jadi beberapa unsur digabung, atau berupa ion. Jadi yang memiliki satu atau lebih elektron valensi yang tak berpasangan. Itu kita namakan radikal. Jadi radikal itu macam-macam ya. Ada yang satu unsur doang, ada yang beberapa unsur digabungan atau molekul, ada yang berupa ion. Itu namanya radikal. Tapi syaratnya itu, jadi dia punya elektron valensi yang tak berpasangan, bisa satu, bisa lebih. Itu yang dinamakan radikal. Kalau elektron valensinya penuh atau stabil, berarti dia bukan radikal, dia senyawa, atom atau molekul yang stabil. Tapi kalau dia elektron valensinya ada yang kosong maupun ada yang kelebihan, berarti dia masuknya ke radikal, karena dia gampang bereaksi atau gampang memicu timbulnya suatu senyawa baru dengan bergabung dengan atom lain atau unsur lain. Radikal itu bukan senyawa, tapi dia molekul transisi ya. Jadi dia dapat bergabung atau bereaksi dengan unsur atau molekul lain untuk membentuk suatu senyawa. Jadi dia itu bukan senyawa karena dia masih belum stabil. Kalau senyawa itu dia udah stabil, dia udah tidak akan berubah lagi struktur molekulnya. Jadi dia relatif stabil, jadi netral antara ion positif sama ion negatif, netral kalau senyawa. Tapi kalau radikal dia belum stabil, jadi dia masih gampang untuk bereaksi dengan molekul lain. Jadi dia masih masih berbentuk unsur molekul transisi lah, jadi belum stabil. Contohnya apa? Contohnya ini ada ion OH- atau hidroksil, jadi dia berbentuk ion ya. Ada gabungan dari unsur oksigen dan hidrogen. Dia kelebihan satu elektron. Kekurangan kekurangan satu elektron. Jadi dia OH-. Lalu bikarbonat HCO3-, jadi dia sama ya, berbentuk ion juga. Dia kekurangan satu elektron, jadi dia ada satu elektron yang tak berpasangan di salah satu unsur di atomnya. Lalu karbonat CO3 2-. Ya, ini elektron yang tak berpasangan ada 2, jadi dia makanya 2-. Lalu ortofosfat tadi ya, ion fosfat ya, ini 3-. Tadi ada elektron 3 pasang yang ada 3 elektron yang belum berpasangan. Jadi dia memiliki valensi 3-. Lalu ada ion sulfat atau SO4 2-. Juga sama,
ada ion atau elektron yang tak berpasangan sebanyak 2. Lalu ada amonium. Nah, ini yang positif ya. Jadi ada ion positif yang kelebihan elektron. Jadi dia terdiri dari dua unsur ya. Di radikal ini unsur N nitrogen dan unsur H. Hanya ada 4 hidrogennya. Secara molekul dia kelebihan 1 elektron. Jadi dia NH+, ada 1. Lalu ada nitrit NO2-. Jadi ini ion sama anion ya, ion negatif. Dia kekurangan 1 elektron. Ada lagi nitrat NO3-. Ini hampir sama dengan nitrit, cuma bedanya O-nya ada 3. Tapi nilai valensi ionnya sama, -1. Cuma beda jumlah O-nya. Yang nitrit O-nya 2, kalau nitrat O-nya 3. Jadi ini hampir sama penamaannya ya, antara it sama at. Jadi kalau it itu adalah 2, kalau at itu kalau it itu sedikit, kalau at itu banyak. Hampir sama seperti itu. Contohnya yang lain ini, hipoklorit, ClO-. Jadi dia O-nya sedikit. Tapi kalau hipoklorat dia ClO2-, jadi O-nya banyak. Atau O3-. Jadi yang namanya it itu berarti dia sedikit elektron yang tak berpasangannya. Contohnya lagi ini sulfit. Ada sulfit, ada sulfat. Kalau sulfit itu dia SO3. Jadi SO3-. Jadi dia O-nya hanya 3. Jadi yang namanya it itu atau akhiran it itu berarti dia elektron yang tak berpasangan sedikit dibandingkan yang sulfat, dibandingkan yang akhirannya at. Kalau sulfat dia SO4, kalau sulfit dia SO3. Contohnya lagi apa ya? Sulfit, sulfat, ada lagi bisulfit, ada bisulfat sama. Kalau bisulfit HSO3, kalau bisulfat HSO4. Jadi nanti ada H-nya. Jadi yang namanya akhiran it sama at itu bedanya kalau it jumlah elektron yang tak berpasangan sedikit, kalau yang at agak banyak. Bisa 1, 2, bisa 2, 3, bisa 3, 4. Jadi ini kalau untuk yang kasus nitrit atau nitrat itu dia 2, 3. Tapi kalau yang kasus sulfat sama sulfit itu dia 3, 4. Sulfitnya 3, sulfatnya 4. Seperti itu. Kalau ini yang hipoklorit 1, 2. Yang hipokloritnya ClO, O-nya 1, ada yang hipokloritnya CL-nya 2, ClO2-. Jadi seperti itu. Itu namanya radikal ya. Jadi dia bukan senyawa karena dia masih belum stabil. Jadi dia masih berupa kebanyakan berupa ion, ataupun kalau bukan ion dia berupa senyawa ataupun atom yang mempunyai elektron yang tak berpasangan, bisa lebih, bisa kurang. Itu radikal. Mungkin ini pernah dibahas, cuma belum sampai mendetail ya. Ini nanti tetap dipakai juga. Nah, sekarang masuk ke konsentrasi. Jadi ada namanya konsentrasi ya. Konsentrasi itu di kimia itu namanya macam-macam. Ada yang istilahnya molaritas, ada yang molalitas, ada yang normalitas. Itu sama konsentrasi juga, cuma mungkin beda cara perhitungannya, beda rumusnya. Ini kalian pasti sudah pernah mempelajarinya ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, begitupun di SMA ataupun di kimia dasar. Apa perbedaan dari beberapa satuan konsentrasi ini? Apa itu molaritas, apa itu molalitas, apa itu normalitas? Ini silakan nanti kalian pelajari lagi, karena ini mungkin hanya mengulang aja. Cuma yang
yang perlu kita lebih tekankan di sini yaitu satuan konsentrasi yang sering dipakai di air limbah ya, terutama. Nah, satuan konsentrasi di air limbah itu jarang menggunakan satuan ini, satuan molaritas ataupun normalitas. Nah, tapi kalau di air limbah, di teknik lingkungan atau di IPAL itu lebih menggunakan satuan konsentrasi berupa miligram per liter. Jadi dia secara definisi konsentrasi di TL ini yang sering dipakai adalah satuannya miligram per liter. Jadi berat atau suatu unsur ataupun senyawa yang terkandung dalam volume dalam air sebesar sekian volume. Beratnya di sini satuannya pakai miligram ya, yang umum dipakai. Satuan volumenya adalah liter. Jadi ini satuan konsentrasi yang sering dipakai di ilmu teknik lingkungan. Jadi bukan molaritas, bukan normalitas. Nah, kalau yang tas ini lebih sering dipakai di ilmu kimia murni atau kimia analis ya. Nah, itu ya lebih menggunakan satuan ini, molaritas ataupun normalitas. Tapi kalau untuk di TL, di teknik lingkungan, karena kita bukan kimia murni ya, dia lebih ke kimia terapan ya. Jadi lebih diterapkan di lingkungan ataupun di proses, di alat. Nah, kita menggunakan satuannya konsentrasi yang perbandingan antara berat si unsur atau senyawa terhadap volume dari volume air yang ada di sarana ataupun di alat yang wadah yang terkandung di dalamnya. Jadi ini menggunakan satuannya liter kalau yang di TL. Jadi kalau nanti ada air limbah, berapa nilai konsentrasi si polutan yang ada di air limbah, itu pasti menggunakan satuannya ini, miligram per liter. Jadi bukan pakai normalitas, bukan pakai molaritas. Enggak. Kalau di TL kita umumnya atau lebih familiarnya menggunakan satuan ini, miligram per liter. Makanya ini yang kita tekankan di mata kuliah teknik lingkungan. Satuannya adalah miligram per liter. Nah, selain itu ada lagi beberapa satuan yang dipakai, cuma mungkin kurang umum, yaitu satuannya ppm atau parts per million. Ini bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia ada nama istilahnya BDS atau bagian dalam sejuta. Ini juga suka dipakai, cuma mungkin agak jarang. Ini biasanya dipakainya di gas, bukan di cairan. Jadi kalau satuan konsentrasi cairan itu pakai lebih umumnya adalah satuannya miligram per liter. Tapi kalau di gas dia ada yang menggunakan satuannya yang lain yang berbeda, yaitu ppm, parts per million. Jadi beda ya satuan konsentrasi antara gas dan cairan. Tapi ini sama istilahnya konsentrasi, cuma beda rumusnya aja. Jadi kalau di gas lebih seringnya menggunakan satuannya ppm atau BDS. Sama ini antara BDS sama ppm sama. Ya hanya beda istilah aja atau beda bahasa aja. Tapi pengertian sama, yaitu parts itu kan bagian. Million itu 1 juta. Jadi parts per million kalau di Indonesia adalah bagian dalam 1 juta. Ada lagi ppb, nah, itu berarti parts per billion. Jadi bagian dalam 1 miliar. Itu sama, cuma itu lebih kecil lagi. Jadi ada beberapa polutan yang jumlah konsentrasinya sangat sedikit di dalam gas buang ataupun asap ya. Itu satuannya adalah ppb. Cuma itu mungkin hanya beberapa gas saja. Tapi kalau yang umum itu adalah ppm atau BDS, bagian dalam juta. Itu untuk yang gas. Nah, untuk yang cairan kita umumnya pakai satuannya miligram per liter. Cuma kadang ada juga yang menggunakan satuan ppm juga di cairan. Ini biasanya
digunakan pada saat analisis laboratorium. Jadi ada beberapa analisis di lab yang menggunakan satuan ppm di air, atau di pada pengukuran atau pada pengujian air limbah, dia menggunakan satuan ppm. Konversi dari miligram per liter ke ppm itu sama. Jadi satu ppm itu setara dengan 1 miligram per liter. Kenapa bisa sama? Kita menganggap menggunakan air murni atau air mineral ya. Jadi kalau air H2O ya, air murni itu nilai density ataupun berat jenisnya atau SPGR-nya adalah 1. Jadi 1 gram per cc. Karena air 1, maka konversi dari miligram per liter ke ppm adalah sama 1. Jadi ini sebenarnya antara ppm sama miligram per liter itu sebenarnya nggak setara. Harus dibagi dengan berat jenisnya ataupun SPGR-nya. Nah, karena kebetulan menggunakan air, jadi yang namanya air limbah itu lebih dominannya air dibanding polutannya. Ya. Jadi kita anggapkan SPGR air limbah itu adalah SPGR dari air atau dari senyawa yang paling besarnya, itu pelarutnya air. Maka untuk air limbah kita asumsikan berat jenis adalah sama dengan berat jenis air, yaitu 1 gram per cc. Jadi antara miligram per liter di air limbah jika dikonversikan ke ppm itu setara. Jadi nggak perlu dikalikan berapa nggak perlu, karena anggapnya adalah setara dengan air murni. Walaupun sebenarnya di air itu ada senyawa lain, ada asam kah, ada basa kah, ada garam kah, cuma kita abaikan karena yang paling banyak itu atau yang paling dominan adalah air. Jadi kita anggapnya densitasnya atau berat jenis adalah 1 gram per cc. Jadi ini setara ya. Untuk air limbah 1 miligram per liter itu setara dengan 1 ppm. Kita anggapnya setara, sama. Ada lagi satuan lain yang sering dipakai cuma mungkin kurang umum, yaitu kilogram per million liter, lagi pounds per million gallons. Ini biasanya adanya di luar negeri ya, bisa di Amerika ataupun di Eropa, di Inggris itu atau di British. Jadi satuannya pakai pounds. Pound itu satuan berat ya, sama kayak kilogram. Coba dia menggunakan satuannya satuan Eropa atau satuan Amerika, dia pounds. Galon adalah satuan volume juga, jadi sama kayak liter, cuma dia beda konversinya. 1 galon itu sekian liter, jadi beda. Jadi ini hanya dianggapnya mewakili dari satuan volume galon itu. Jadi ini biasa dipakai cuma di luar negeri. Kalau di kita di Indonesia ini jarang dipakai, pounds per million gallon. Ada lagi grain per galon. Ini sama, grain itu satuan berat juga, cuma ini jarang dipakai di kita, dipakainya di luar negeri per galon. Ini kalau dihitung atau dikonversikan sekiranya adalah 17,1 mg per liter. Jadi hampir sama segitu konversinya. Ada lagi mili ekuivalen per liter atau MEQ. Ini juga satuan konsentrasi, cuma jarang dipakai juga, cuma beberapa ada. Ini konversinya dengan miligram per liter itu berarti dia 1 MEQ per liter ini adalah miligram per liter dibagi berat mili ekuivalennya. Nah, berat mili ekuivalen itu berapa? Jadi kata tadi berapa dia nilai valensinya atau ekuivalennya. Nah, BE ya, BE-nya per 1000, kalau dia mili, di BE-nya dibagi 1000 mili ekuivalen. Nah, ini contoh-contohnya ya, satuan dari konsentrasi. Jadi dia ada ini satuan berat jenis. Ada densitas, ada persen volume, kalau kayak tadi ya ppm, ada persen massa, ada atau persen berat, ada rasio volume,
liter per liter ya, ml per liter. Ada satuan berat per volume. Nah ini yang sering kita pakai, yaitu miligram per liter. Jadi satuan konsentrasi ini maksudnya ke sini. Jadi satuan berat dibagi dengan volume atau mass per unit volume. Nah ini ada macam-macam nih. Ada picogram per liter, ada nanogram per liter, ada mikrogram per liter, ada miligram per liter, ada gram per kubik meter. Nah ini yang sering kita gunakan di TL, di teknik lingkungan adalah ini satuannya miligram per liter atau mg per L. Ini umum ada di laboratorium kimia untuk yang analisis air, itu baik itu air limbah ataupun air bersih. Jadi satuannya miligram per liter, mg per L, satuan massa per unit volume. Ada lagi satuan lagi tadi ya, kayak ppm, miligram per 1 juta miligram. Ada lagi ppb, jadi miligram per 1 miliar atau 1 miliar miligram. Jadi ini rasio dari berat atau massa. Jadi ini juga sering dipakai. Beberapa ada di air limbah, tapi yang sering itu adanya di gas, di satuan konsentrasi dalam gas. Nah, ada lagi kata dia, ada molaritas, ada molalitas, ada normalitas. Ini definisinya atau rumusnya. Ini satuan dia yang dipakainya, itu mol per kilogram, ada mol per liter, ada ekuivalen per liter atau mili ekuivalen per liter. Jadi ini satuan normalitas. Tapi ini hanya dipakainya di analisis di kimia murni. Jadi ini jarang muncul di TL. Jadi ini hanya digunakan pada saat pengujian laboratorium atau di analisis kimia. Kita di TL jarang menggunakan satuan ini. Kita hanya munculnya langsung aja di satuan akhirnya di air limbahnya, yaitu menggunakan satuan tadi miligram per liter. Tapi ini sekedar tahu aja ya. Jadi nanti diingat untuk satuan dari konsentrasi ini ada beberapa macam yang bisa digunakan. Cuma harap diperhatikan konversinya. Jadi jangan tertukar mana satuan yang konversinya menggunakan berat, ada yang menggunakan mol, ada yang menggunakan volume. Oke. Lalu pH, nah ini juga sama. Ini sering kita pelajari ya di pelajaran yang dulu. Jadi mungkin saya bisa agak cepat ya, karena mungkin sudah berapa paham apa itu pH. Di pH itu adalah ataupun kebasahan suatu senyawa. Jadi ini ya, ada namanya ion yang bisa membuat suatu senyawa ataupun molekul menjadi bersifat lebih asam. Ada yang juga bisa bersifat lebih basa. Kalau yang lebih asam, ya kandungan ion H+-nya atau ion hidrogennya dia lebih banyak dibandingkan dengan ion OH-nya atau ion hidroksilnya. Jadi nanti ada namanya konsentrasi H+ atau ion hidrogen, ada konsentrasi OH- atau ion hidroksil. Nah, ini kalau kita hitung menggunakan logaritma, jadi si konsentrasi dari ion H+ ini jika dibuatkan logaritma dan log 1 per H, konsentrasi H+ itu adalah nilai pH-nya. Nah, jadi nilai pH itu adalah log 1 per H+, konsentrasi H+. Nah, ini kalau di rumus logaritma, jika ada satuan inversi
1 per angka tertentu, ini bisa dibuat menjadi pangkat negatif. Jadi H plus pangkat minus 1. Karena dia 1 per. Jadi 1 per ini kita bisa tuliskan pangkat minus 1. Jadi log H plus pangkat minus 1. Nah, minus 1 ini dalam rumus log kita bisa kita bawa ke depan, jadi minus 1-nya di depan. Jadi minus 1 kali log H plus. Karena dia 1, jadi kita satu-satunya kita buang, jadi minus log konsentrasi dari H plusnya. Jadi itu adalah nilai pH-nya. Jadi nilai pH ini bisa diukur dengan cara menghitung konsentrasi H plus yang ada di suatu senyawa ataupun larutan. Nah, konsentrasi H plusnya jika sama ataupun setara dengan konsentrasi OH min, itu kita anggapkan pH-nya netral. Jadi pH netral ini adalah suatu keadaan di mana suatu senyawa yang mempunyai konsentrasi ion H plus dan konsentrasi ion OH minnya yang sama atau setara. Yaitu berapa nilainya? Itu nilainya adalah 10 pangkat minus 7. Jadi kalau diukur menggunakan suatu metode, berapa nilai konsentrasi H plusnya, berapa nilai konsentrasi OH minnya, yaitu kalau dihitungnya adalah 10 pangkat minus 7, berarti dia adalah netral. Jadi dia setara antara ion positifnya sama ion negatifnya. Kenapa bisa netral? Karena dia tidak ada kelebihan asam ataupun kelebihan basa yang bisa membuat dia bersifat asam ataupun basa. Jadi dia antara asam dan basanya adalah setara atau sama. Nah, dengan nilai konsentrasi 10 minus 7 ini berarti pH-nya berapa? Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam rumus tadi, rumus logaritma tadi. Jadi pH kan tadi minus log H plus ya. Nah, sekarang ini konsentrasi H plus adalah 10 pangkat minus 7. Jadi min log kali ion H plusnya adalah konsentrasinya adalah 10 pangkat minus 7. Nah, ini karena dia logaritma, jadi pangkatnya itu bisa ditarik ke depan. Jadi minus 7-nya bisa kita tarik ke depan. Jadi min kali dengan pangkat tadi minus 7, jadi plus 7. Min kali ini kan plus 7 kalikan ini sisa dari log tadi kan dibuang minus 7-nya, jadi tinggal log 10 ya. Log 10 adalah 1. Jadi 10 itu kalau di logkan adalah 1. Jadi 7 kali 1. Jadi nilai pH netral ini adalah 7. Jadi karena dia tadi konsentrasi dari ion H plus adalah 10 pangkat minus 7. Jadi dia pH adalah 7. Nah, ini kalau kita lihat grafik di sini seperti ini. Jadi antara konsentrasi asam H plus dengan konsentrasi basa ion OH min itu nanti akan membentuk kurva ya. Jadi ada yang menurun, ada yang meningkat. Nah, pada saat titik tertentu dia bisa sama konsentrasi dari H plus sama OH minnya, yaitu pada saat pH-nya 7. Jadi dia jumlah konsentrasi H plus sama jumlah konsentrasi OH minnya seimbang atau setara. Nah, disinilah yang kita namakan adalah pH-nya netral atau pH-nya 7. Itu untuk pH ya. Nah, ada lagi namanya konstanta ionisasi atau KW. Nah, ini tadi jika kita kalikan antara H plus, konsentrasi H plus sama konsentrasi OH min. Nah, itu kita namanya istilahnya KW atau konstanta ionisasi. Nah, ini kalau kita kalikan antara ion H plus sama ion OH min ini, nanti ada yang namanya nilainya KW. Nah, kalau dia sama-sama 7, ini berarti dia 10 pangkat minus 7 OH min sama 10 pangkat minus 7 dari H plus adalah, jadi dikalikan, jadi 10 pangkat minus 14. Itu kalau dia semuanya 7. Nah, tapi nggak semuanya 7. Ada
beberapa senyawa ataupun larutan yang H plusnya berlebih, ada yang OH minus yang berlebih. Nah, jika H plusnya sedikit, OH minusnya berlebih, jadi dia H plusnya sedikit ya, atau berkurang, turun, maka si OH minusnya dia pasti meningkat atau bertambah. Nah, misalkan ada larutan ya, ada penambahan asam. Jadi nanti si H plusnya dia akan menjadi kecil nilainya. Jadi bukan lagi 10 pot minus 7, jadi 10 pot minus 2. Jadi dia karena ada penambahan asam. Jadi dia nilai konsentrasi H plusnya jadi jadi makin besar, 10 pot minus 2. Nah, di sini karena dia 10 pot minus 2, kalau masuk ke rumus log, jadi P-nya adalah P-nya 2. Karena minus 2-nya tarik ke depan. Nah, karena ada pengurangan konsentrasi H+, jadi nanti OH minusnya akan mengikuti. Jadi dia akan membuat si senyawanya tadi tetap netral. Jadi karena pH-nya dia turun, maka OH minusnya dia akan nambah untuk mendapatkan keadaan yang netral. Karena dia 10 pot minus 2, maka OH minus adalah tadi nilai konsentrasi hidroksi ya, KW itu kan 10 pot minus 14. Karena dia si H plusnya adalah 10 pot minus 2, maka ini kita masukkan ke rumus KW ya. Jadi nilai OH minus adalah 10 pot minus 14 dibagi dengan konsentrasi dari H plusnya 10 pot minus 2. Jadi minus 14 ditambah 2, jadi minus 12. Nah, jadi nilai OH minusnya adalah 10 pangkat minus 12. Atau kalau kita buatkan ke log, taruh ke depan, jadi pH-nya adalah 12. Kalau dia OH minusnya 10 pangkat minus 12. Jadi seperti itu. Jadi untuk menetralkan asam yang pH-nya 2, kita butuh basa yang pH-nya 12. Jadi seperti itu. Lebih gampangnya ya. Jadi untuk penambahan asam yang pH-nya 2, supaya netral, kita perlu basa yang pH-nya 12. Nah, sekarang sebaliknya. Jika asamnya berlebih, atau ion H plusnya lebih banyak, maka kita turunkan ion OH minusnya. Contohnya seperti ini. Jika ada konsentrasi OH minusnya 10 pangkat minus 3, nah, maka ion H plusnya itu dari rumus yang tadi ya, 10 pangkat minus 14 dibagi dengan konsentrasi OH minus dibagi dengan 10 minus 3 menjadi 10 pangkat minus 11. Jadi ini pH-nya 11. Nah, jadi seperti itu. Jika ada penambahan basa yang mengakibatkan pH-nya menjadi tinggi, pH 11, maka kita butuh penambahan asam dengan pH 3. Jadi biar tetap netral. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita gambarkan ke dalam suatu urutan pH dari mulai pH 0 sampai ke pH 14. Ini kita bisa lihat di tengah-tengah itu pH-nya 7 ya, netral. Jadi ada yang bersifat sangat asam di pH 0, lalu pH 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada yang ke pH basa, dari yang mulai sangat basa pH 14, lalu turun ke 13, 12, 11, 10 dan seterusnya. Jadi nanti itu untuk menetralkan suatu larutan yang itu bersifat asam ataupun bersifat basa, kita perlu tambahkan senyawa yang lawannya. Jadi kalau butuh kita punya asam, kita
butuh basa untuk membuat dia netral supaya tetap hasilnya 7. Ini kita pakai pada saat nanti proses di IPAL. Jadi kalau air limbah kita pH-nya asam, maka kita butuh penambahan larutan basa supaya nanti hasil di keluaran di IPAL-nya air limbahnya bersifat netral, jadi tidak membahayakan. Sebaliknya, jika di air keluar dari produksinya bersifat basa, jadi di IPAL-nya bersifat basa, maka si proses IPAL-nya itu butuh penambahan asam supaya nanti keluaran di di output dari IPAL-nya adalah netral. Jadi seperti itu. Jadi ini sistem pH ini nanti akan menjadi dasar nanti penyusunan ataupun perancangan proses IPAL. Jadi ini sangat penting. Jadi nanti ada namanya proses netralisasi di IPAL itu. Itu menggunakan konsep dari pH ini. Jadi penambahan asam sama penambahan basa. Jika larutannya si IPAL tadi si air limbah tadi cenderung asam, maka kita butuh penambahan basa, larutan basa seperti NaOH ataupun CaOH2 dan sebagainya. Sebaliknya, jika keluaran dari proses produksi ke IPAL itu lebih cenderung bersifat basa, mungkin karena banyak proses yang menggunakan basa ya, seperti proses sabun itu kan lebih bersifat basa. Nah, keluar dari proses pabriknya itu agak basa. Nah, nanti untuk supaya di lingkungannya aman, kita butuh penambahan asam. Jadi nanti hasilnya netral pada saat si air limbah keluar dari IPAL tadi, begitu dibuang ke lingkungan, dia netral. Jadi penambahan asam. Oke, mungkin itu aja sementara ya. Nanti kita lanjutkan. Masih ada sedikit lagi ya? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu nggak? Sampai berapa sih? Sampai jam sampai jam 3.30 ya? Masih ada waktu ya? Setengah jam lagi ya? Atau kita lanjutin aja ya? Ini ada dikit lagi sih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke lah, kita selesaikan bahasan kimia inorganik ini. Kita masuk ke proses timbangan kimia. Karena masih ada waktu setengah jam lagi ya. Kita selesaikan ya di proses kesetimbangan kimia. Ini juga mungkin dulu pernah dibahas ya di kimia dasar ataupun di SMA. Ada namanya konstanta K, konstanta kesetimbangan. Jadi nanti itu ada rumus untuk menghitung kesetimbangan dari suatu reaksi, yaitu dengan simbol K, yaitu dari nilai konsentrasi dari setiap unsur reaktan sama produknya. Jadi ini ada reaktan A sama B menjadi produk C sama D. Ini contohnya ya. Mungkin ada yang berbeda, ada yang hanya A doang, lalu muncul C sama D, ada yang lagi A sama B munculnya cuma C doang. Jadi nanti ini semua mungkin setiap reaksi beda-beda jumlah reaktan sama produknya. Ini yang umum, ini ada 2 reaktan sama 2 produk. Di A sama B direaksikan menjadi C sama D sebagai produknya. Nilai A bilangan koefisiennya adalah A kecil,
reaktan B, bilangan koefisiennya adalah B kecil. Produk C, koefisien adalah C kecil, dan produk D, koefisien reaksinya adalah D kecil. Nah, ini menghitung konstanta keseimbangan adalah berarti nilai K ya, sama dengan konsentrasi dari produk C, pangkat dari koefisiennya, yaitu C kecil, dikalikan konsentrasi dari D, produk D, dikalikan bilangan bilangan koefisiennya, yaitu D kecil, lalu dibagi dengan reaktannya. Jadi ini biasanya untuk menghitung konstanta keseimbangan adalah si produk dibagi reaktan. Jadi konsentrasi produknya dibagi dengan reaktannya. Cuma harap diingat nilai dari koefisien si senyawanya. Apakah dia ada angkanya atau tidak. Kalau ada berarti dia berapa nih angkanya? Apakah 1, 2, 3 atau dan sebagainya. Ini kita pakai simbolnya pakai huruf kecil ya. A kecil, B kecil, C kecil, sama D kecil. Itu jadi nilai pangkat. Jadi nilai konsentrasi dipangkatkan dengan nilai angka dari koefisiennya. Bagi ini C kali D di tadi C-nya dipangkatkan koefisiennya, dia dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan reaktan. Reaktan adalah A sama B. Konsentrasi reaktan A dipangkatkan dengan koefisien dari A kecil yang ada di reaksinya, lalu reaktan B dipangkatkan dengan nilai koefisien dari si B kecil tadi. Jadi itu adalah nilai keseimbangannya. Ini kalau ada 4 senyawa ya, 2 reaktan, 2 produk. Kalau 3 berarti hanya 3 aja. Jadi nggak tentu seperti ini. Nah, ini contohnya yang 3 ini H2CO3 menjadi H+ dan HCO3-. Jadi ada namanya keseimbangan yang homogen, ada yang namanya keseimbangan yang heterogen. Jadi keseimbangan yang homogen itu jika semua reaktan dan produknya memiliki fase yang sama, yaitu fase aqueous atau fase larutan, fase cair ya. Ini H2CO3 berbentuk cair ataupun aqueous, lalu terurai bereaksi menjadi ion H+ sama ion HCO3-. Jadi nilai K-nya atau keseimbangan adalah di sini K1 ya. Jadi produknya adalah H+, konsentrasi H+ sama konsentrasi dari HCO3-. Karena dia bilangan koefisiennya semuanya 1, tidak ada yang 2 pun 3, maka dia pangkatnya ada pangkat 1. Jadi ini H+ pangkat 1, HCO3- pangkat 1 juga. Dibagikan dengan si reaktannya, yaitu H2CO3. Ini pun sama, pangkat 1, karena tidak bilangan koefisien tidak ada. Semuanya 1. Jadi ini nilai menjadi konstanta keseimbangan K1, yaitu 4,45 kali 10 pangkat minus 7. Ini bisa dilihat di di data nanti di nilai-nilai K beberapa senyawa. Ada lagi HCO3-. Ion karbonat. Kalau tadi kan asam karbonat, kalau ini hanya ion karbonat. Nah, dari asam karbonat dia akan terurai menjadi ion H+ dan ion karbonat atau ion bikarbonat. Nah, ion bikarbonat pun nanti akan dia terurai kembali menjadi ion H+ sama ion karbonat atau CO3-. Nah, ini konstanta keseimbangan dari ion bikarbonat atau ion HCO3- adalah perkalian antara ion H+, konsentrasi dari ion H+ sama konsentrasi dari ion karbonat atau CO3-. Dibagi dengan konsentrasi dari ion bikarbonat atau HCO3-. Nah, itu nilainya adalah K2. Nah, ini nilainya adalah
4,69 kali 10 pangkat minus 11. Jadi beda ya antara konstanta kesetimbangan dari asam karbonat atau H2CO3 dengan konstanta kesetimbangan dari ion bikarbonat atau HCO3- K2. Nilainya beda, agak sedikit beda. Itu namanya kesetimbangan homogen. Jadi semua reaktan dan produk dalam fasa yang sama. Itu fasanya fasa aqueous atau larutan. Ada lagi kesetimbangan heterogen. Nah, ini terjadi jika reaktan dan produknya memiliki fasa yang berbeda. Contohnya ini kapur CaCO3 solid. Kapur ini kalau kita larutkan ke dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion plus kation, yaitu ion Ca2+, dan anionnya ion karbonat atau CO3-2-. Nah, ini jika ada rumus reaksi yang berupa reaktan dan produk yang berbeda fasa, maka yang dihitung menjadi konstanta kesetimbangan atau K adalah hanya fasa yang larutannya saja, yaitu yang ionnya aja. Jadi yang fasa yang solid, kapurnya nggak dihitung sebagai nilai konstanta kesetimbangan. Maka di sini hanya menghitung konsentrasi dari ion Ca2+ dan konsentrasi dari ion karbonat atau CO3-2-. Nah, ini namanya adalah nilai KSP. Jadi tidak ada nilai konsentrasi dari kapur, karena kapur itu berupa padatan. Sedangkan yang namanya konsentrasi itu pasti hanya berupa senyawa yang larut dalam air atau senyawa yang berupa larutan aqueous. Jadi senyawa yang berupa padatan itu tidak ada nilai konsentrasinya. Jadi dianggap satu, tidak ada nilainya. Jadi hanya menghitung dari konsentrasi dari si senyawa larutan aja, yaitu Ca2+ dan karbonat, ion karbonat. Ini kalau seperti ini kita namanya istilahnya KSP. Jadi nilai konstanta kesetimbangan yang ada reaktan yang berupa padatan ataupun solid. Nah, KSP dari kapur ini adalah nilainya 5 kali 10 pangkat minus 9. Ini bisa dilihat sama ya di data beberapa senyawa, konstanta kesetimbangan dari beberapa senyawa atau KSP. Itu yang heterogen. Jadi ada fase yang berbeda. Ada yang berupa padatan atau mungkin yang berupa gas dan sebagainya. Jadi enggak semuanya berupa larutan. Ada yang terpisah. Ada yang beda. Sekarang cara mengubah kesetimbangan. Jadi di beberapa air limbah ataupun beberapa larutan bisa kita berubah kesetimbangannya. Jadi untuk apa ini dilakukan? Jadi untuk menghasilkan air limbah yang relatif aman ataupun yang relatif tidak berbahaya. Jadi semua ion-ion yang terlarut dalam air limbah kita bisa ubah fasanya menjadi fasa yang tidak terlarut, yaitu bisa berupa padatan, bisa berupa gas ataupun berupa air liquid. Nah, ada 4 cara untuk mengubah suatu kesetimbangan. Jadi dia tidak lagi menjadi air limbah yang berbahaya. Pertama caranya adalah dengan memproduksi zat yang tidak mudah larut atau yang berupa padatan solid. Nah, ini kita contohkan pada proses penggunaan air atau softening, water softening. Jadi ada
suatu air limbah yang mengandung beberapa ion ya, yaitu ion kalsium atau Ca2+, sama ion bikarbonat. Nah, ini biasanya ada di air-air tanah. Jadi beberapa air yang ada di dalam tanah, air sumur ya, itu pasti ada, bukan pasti, hampir semua air tanah ada kandungan ion-ion yang berupa kontaminannya, baik itu berupa kation ataupun anion. Di sini katanya berupa kation Ca2+ dan anionnya adalah anion bikarbonat atau HCO3-. Itu hampir semua air tanah, terutama yang air tanahnya yang masih dangkal ya, yang belum dalam, itu pasti kandungan kapurnya ataupun kandungan ion-ion masih tinggi. Nah, ini bisa kita kurangi kontaminannya dengan cara mengubah si ion-ion tadi menjadi berbentuk padatan atau berbentuk solid. Nah, itu namanya proses water softening. Jadi nanti si ion Ca2+ ini sama ion bikarbonat ini kita akan rubah, kita akan reaksikan dengan CaOH2 sehingga terbentuk menjadi kapur atau CaCO3. Nah, ini kapur ini kan fasanya kan fasa padatan ya, solid. Jadi dia bisa menggumpal di tangkinya ataupun di wadahnya. Jadi dia tidak akan kembali larut sebagai air limbah atau sebagai air air kotor, air tanah yang kotor. Jadi ini bisa dirubah fasanya dari yang tadinya fasanya fasa larutan atau aqueous menjadi fasa solid, kepadatan. Ini biasanya menggunakan senyawa atau bisa menggunakan juga proses penambahan temperatur atau suhu, jadi dipanaskan. Ini bisa nanti akan timbul kapur. Kalau menggunakan senyawa, jadi penambahan CaOH2, jadi kalsium hidroksida, jadi nanti akan muncul kapur di air tanah tadi. Lalu sama CO2, yaitu berupa gas. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah produksi senyawa yang tak mudah terionisasi, atau kita istilahnya netralisasi. Bisa asam, bisa basa. Nah, jadi beberapa air limbah ada yang mengandung kontaminasi berupa asam ataupun basa. Nah, ini kita bisa rubah keseimbangannya menjadi senyawa yang lebih netral. Jadi pada saat dibuang ke lingkungan, si air limbah tadi tidak akan lagi bersifat asam ataupun bersifat basa. Jadi lebih netral. Nah, kalau dia masih bersifat asam atau basa, itu akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Karena beberapa organisme di air, baik itu tumbuhan ataupun hewan, dia akan mati jika terpapar oleh air limbah yang mengandung sifat asam ataupun basa. Nah, supaya lebih aman, pada saat sebelum pembuangan ke lingkungan, si air limbah tadi kita rubah keseimbangannya dengan cara netralisasi, yaitu dengan cara pengubahan ion H+ ataupun ion OH- menjadi produk senyawa yang netral, yang bersifat cair, yaitu sini adalah H2O atau liquid, itu air. Jadi ini ada ion H+ ya di air limbah, ada ion sulfat SO4 domin. Ini berarti dia bersifat asam. Ada lagi yang kandungan basa, yaitu ion Na+ sama ion OH-. Ini berarti NaOH. Nah, ini dari kedua asam basa ini kita bisa campurkan, kita bisa reaksikan sehingga nanti akan muncul air, itu H2O. Jadi ini salah satu
teknik ya untuk bisa menurunkan kadar asam ataupun kadar basa dari air limbah. Jadi jika air limbahnya lebih cenderung bersifat asam atau banyak kandungan ion H plusnya, maka kita tambahkan basa ataupun suatu larutan yang banyak mengandung ion OH-nya. Sebaliknya, jika air limbah kita lebih cenderung bersifat basa atau banyak OH-nya, nah kita tambahkan asam atau tambahkan larutan yang banyak mengandung ion H+. Jadi nanti akan muncul larutan yang lebih netral, yaitu air H2O. Nah, selebihnya adalah garam. Jadi nanti yang tadi yang tidak bereaksi akan menjadi larutan garam, yaitu di sini adalah natrium sulfat, yaitu Na plus dari ion sulfatnya, sulfat domin. Ini menjadi garam. Garam ini tetap bersifat netral karena dia sudah bereaksi. Jadi tidak ada lagi ion H plus sama tidak lagi ion OH-. Karena yang membuat dia bersifat asam adalah ion H plusnya dan yang membuat dia bersifat basa adalah ion OH-nya. Tapi sekarang si ion H plus sama ion OH-nya sudah bergabung menjadi air, jadi tidak ada lagi kandungan asam ataupun kandungan basa di dalam air limbah. Jadi semuanya sudah netral, sudah menjadi aman bagi lingkungan jika dibuang ke sungai ataupun ke badan air. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah produksi senyawa gas. Nah ini contohnya beberapa kandungan di air limbah, ada yang mengandung ion klorin ya. Nah, jika ada air limbah yang banyak mengandung klorin atau Cl2, nah kita hanya tambahkan amonia atau NH3. Jadi nanti akan muncul senyawa gas, yaitu nitrogen. Jadi jika air limbah yang kita hasilkan di pabrik atau di proses produksi banyak mengandung kandungan kontaminannya berupa Cl2 atau klorin, solusi yang paling mudah itu adalah dengan penambahan ini amonia. Jadi nanti akan bereaksi antara klorin tadi dengan amonia membentuk senyawa gas ataupun N2. Nah, gas ini nanti akan terbang ke atmosfer sebagai gas yang aman bagi lingkungan, jadi tidak lagi berbahaya. Selebihnya adalah nanti akan muncul ion H+ dan ion Cl-. Ion H+ dan ion Cl- ini nanti akan gampang kita netralkan dengan penambahan basa. Jadi asamnya si H+-nya nanti kita tambahkan dengan basa atau ion OH- jika menjadi tadi seperti proses yang kedua ya, menjadi netral, menjadi air H2O. Itu cara ketiga, itu dengan memproduksi senyawa gas untuk menurunkan kadar kontaminasi yang berupa gas Cl2. Karena Cl2 ini kalau kita buang ke air limbah ini bersifat bahaya. Kalau air limbah masih mengandung kandungan klorin atau Cl2, ini sangat berbahaya karena ini bersifat racun bagi organisme yang ada di air. Lalu cara yang lain lagi, cara yang keempat adalah dengan reaksi redoks atau reaksi oksidasi reduksi. Contohnya sama ya, ini ada senyawa air limbah yang mengandung klorin ya, Cl2. Lalu ada juga air limbah yang mengandung sianida. Sama, gas klorin sama sianida itu bersifat racun. Jadi kalau ada air limbah yang mengandung klorin sama mengandung sianida, itu kalau dibuang ke lingkungan itu berbahaya, sangat berbahaya. Anda bisa mati si ikannya. Sama kayak kita manusia. Kalau manusia kena paparan sianida, pasti dalam waktu sekejap, beberapa detik atau menit, pasti akan meninggal kalau dosisnya tinggi. Nah, ini untuk menghindari kematian dari organisme air atau yang ada di badan air, nah kita perlu merubah si sianida ini menjadi gas yang lebih aman bagi lingkungan. Caranya apa? Itu dengan cara
menggunakan reaksi redoks ini. Jadi si senyawa klorin sama senyawa sianida nanti akan dirubah menjadi senyawa yang lain yang lebih aman. Ini klorinnya akan kita rubah menjadi Cl-. Jadi dari Cl2 yang tadinya berupa gas klorin, kita reaksikan dengan OH-, dia menjadi senyawa Cl-. Nah, Cl- ini nanti akan gampang kita rubah atau kita netralkan menjadi netral dengan menggunakan asam. Lalu OH-nya dia reaksi redoks ini akan berubah menjadi air. Nah, siapa si CN-nya atau sianida ini dari redoks ini akan berubah menjadi CO2 dan N2. Jadi berupa fasa gas. Jadi nanti semuanya akan menjadi aman. Si klorinnya akan menjadi ion Cl-, si sianidanya akan menjadi gas nitrogen dan gas CO2. Jadi nanti ini lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan. Jadi tidak ada lagi kandungan gas klorin atau kandungan sianida di air limbah. Jadi itu ada 4 cara untuk mengubah kesetimbangan yang ada di air limbah ya, ataupun air tanah yang mengandung kontaminasi yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi itu caranya. Jadi ini basic metode atau metode yang dasar untuk pada saat operasi dari proses IPAL ataupun proses yang bisa menurunkan kadar kontaminasi yang ada di air limbah dengan 4 cara ini. Ada lagi namanya alkalinitas. Nah ini hampir sama dengan tadi ya, dengan sifat basah, cuma ini lebih ke ukuran kapasitas air untuk menetralkan asam, yaitu ion hidrogen tanpa ada perubahan pH yang berarti. Jadi ini hampir sama dengan netralisasi asam, cuma dia bukan menggunakan basa kuat. Jadi dia hanya penambahan suatu senyawa yang bisa menetralkan asam. Dan ini caranya kalau di laboratorium, yaitu dengan cara mentitrasikan air dengan asam sulfat standar, yaitu H2SO4. Jadi dia tidak ada perubahan pH yang berarti. Jadi kandungan si kontaminasinya dia akan hilang, tapi pH-nya tetap sama, nggak berubah. Nah, bahan kimia yang bisa menyebabkan alkalinitas di air itu ada 3, yaitu ion bikarbonat, itu HCO3-, ion karbonat, itu CO3-2-, sama ion hidroksil, ion OH-. Nah, semua ion ini nanti akan berkaitan dengan konsentrasi dari CO2 dan ion H+, yaitu dari halindam berdasar untuk penyusunan dari pH dari air tersebut. Nah ini 3 ion ini, yaitu ion bikarbonat, ion karbonat, sama ion hidroksil, nanti akan bisa kita rubah atau akan bisa kita konversikan menjadi lebih aman dengan cara penambahan asam sulfat, tapi tidak ada perubahan pH. Contohnya ini ya. Jadi nanti yang namanya air tanah ataupun air sadah itu pasti hampir pasti mengandung kandungan tadi ya, kandungan ion bikarbonat sama kandungan karbonat dan kandungan ion hidroksil. Nah ini dari ketiga ion ini dia gampang berubah
berubah status ya, berubah molekul menjadi molekul yang lain. Contohnya ini ya, ion bikarbonat. Itu sebelum jadi ion bikarbonat, dia sebelumnya adalah berupa asam, yaitu asam karbonat, H2CO3. Nah, sebelum H2CO3 itu pun dia adalah berupa CO2 yang direaksikan dengan H2O. Jadi nanti dia jika ada CO2 di atmosfer, lalu kena air hujan, dia akan menjadi asam karbonat. Jadi ini secara alami ya, karena di atmosfer itu banyak CO2 ya, tapi begitu dia kena air hujan, kena H2O, nanti akan jatuh turun ke tanah menjadi hujan asam, yaitu berupa H2CO3. Nah, H2CO3 ini nanti di dalam air tanah dia akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion H+ dan ion bikarbonat, HCO3-. Nah, ini secara alami pasti akan terjadi. Makanya kenapa air tanah kadang ada kandungan asamnya, yaitu dari reaksi antara gas CO2 di atmosfer dengan air hujan. Ion bikarbonat pun nanti akan juga bereaksi lagi menjadi ion H+ dan ion karbonat atau CO3-. Ini secara alami juga ya, dia akan terurai. Ion karbonat pun atau CO3 pun nanti juga sama akan bereaksi dengan air menjadi kembali menjadi ion karbonat. Jadi ini terus berputar ya di dalam air tanah ini antara ion bikarbonat sama ion karbonat dan ion hidroksil. Perubahan konsentrasi salah satu ion tersebut bisa akan mengubah pH dari air tanahnya. Jadi jika kita tambahkan salah satu ion tersebut, yaitu ion karbonat ataupun ion bikarbonat dan ion hidroksil OH-, kadang akan bisa mengubah pH-nya. Nah, sebaliknya, jika ada perubahan pH, bisa juga mengubah kesetimbangan dari reaksi dari ion-ion tersebut. Jadi nanti jika pH-nya kita rubah, kita tambahkan asam dari senyawa lain, nah kesetimbangan reaksi yang terjadi secara alami tadi ya, yang aktivitas ini akan berubah, akan berganti menjadi reaksi lain sehingga menjadi pH-nya menjadi berubah. Ini alkalinitasnya. Ini contohnya ya, jadi ada ion karbonat, ada ion bikarbonat, ada ion OH-. Ini jika kita lihat di grafik ini seperti ini. Jadi yang namanya air tanah itu kadang mengandung kapur atau CaO3. Nah, ini kapur pun di air tanah atau air besi bisa muncul dalam fase terlarut ya, fase cairan atau aqueous. Jadi ini dia bisa terlarut menjadi ion karbonat ataupun ion karbonat. Nah, kapur ini secara pH mungkin nggak begitu kelihatan ya. Jadi dia bisa, si air besi tadi bisa ranknya bisa berganti-ganti ya antara pH 5 sampai pH 8,5. Jadi walaupun dia kandungan pH-nya masih dianggap netral, tapi dia bisa gampang berubah, bisa di bawah 7 ataupun di atas 7. Jadi paling kecil itu 5 ya. 5 pun masih bisa dianggap belum asam, tapi masih netral, cuma agak cenderung asam. Lalu bisa juga lebih dari 7, yaitu sampai ke 8,5 atau mungkin 9. 9 pun mungkin masih dianggap netral kalau secara standar kualitas air ya. Cuma dia masih agak cenderung basah. Jadi ini rank ini masih tetap dianggap normal untuk air bersih, cuma mungkin perlu diantisipasi dengan cara penambahan tadi. Ini kenapa muncul pH seperti ini? Karena tadi ada kandungan ini bikarbonat tadi yang menjadi pH-nya menjadi berubah, bisa cenderung asam bahkan cenderung basah. Nah, ini
kandungan bikarbonat ini bukan kandungan asam dari air limbah, tapi kandungan alami dari airnya karena dari tadi adanya alkalinitas tadi atau alkalinity. Ini bisa kita turunkan atau bisa terubah keseimbangannya dengan cara penambahan senyawa lain. Nah, ini satu lagi ya, sebelum kita tutup ya, ada namanya buffer, lautan buffer. Jadi, lautan buffer ini adalah lautan penyangga yang bisa menahan perubahan pH. Jadi nanti pada saat pengujian di laboratorium, kita butuh namanya lautan buffer ini. Ini apa? Ini untuk mencegah si senyawa yang kita pakai di pengujian ataupun di analisis tidak gampang berubah pH-nya. Jadi nanti pH bersih ataupun air limbah itu kan kerennya kan antara 5 sampai 8,5 ya. Nah ini menjadi standar air bersih. Cuma karena dia gampang berubah-ubah nilai pH-nya. Nah ini bisa kita atur dengan lautan buffer ini. Jadi ada penambahan asam ataupun penambahan basa. Ini kenapa bisa berubah-ubah? Karena ada kandungan ion-ion tadi, ion karbonat sama ion karbonat. Nah ini yang sering ada di air bersih tadi. Nah untuk penambahan asam kita bisa menggunakan ion H+ ya. Jadi apakah itu dari asam sulfat atau asam lainnya. Nah ini si ion H+ ini nanti akan bereaksi dengan ion bikarbonat membentuk H2CO3. Jadi ini menjadi lebih netral. Lalu ion H+ yang sisanya nanti akan menjadi penentu dari pH si air tadi. Sebaliknya jika dia ada penambahan basa, jadi nanti si basa yang kita tambahkan bisa berupa NaOH ataupun yang lainnya. Si OH- ini akan bereaksi dengan ion bikarbonat membentuk ion karbonat. Nah, ion karbonat ini nanti akan menjadi penentu si lautan si air tadi menjadi pH-nya menjadi berapa. Nah, itu fungsi dari buffer ini. Jadi nanti buffer ini tetap akan membuat larutan uji ini tetap dalam kondisi pH yang stabil. Baik itu di pH 7 ataupun di pH 10 ataupun di pH 4. Jadi nanti kenapa dia tetap stabil? Karena dia mengandung kandungan karbonat sama bikarbonat yang sudah terukur. Jadi kalau ada penambahan asam atau penambahan basa pun dia tidak akan pengaruh ke perubahan pH-nya. Jadi tetap pH-nya tetap stabil, hanya perubahan kandungan ion di dalamnya yang bisa berubah-ubah. Oke, mungkin itu aja ya. Sampai di sini bahasan kita. Jadi nanti untuk di minggu depan nanti kita akan lanjutkan ke kimia fisika. Ini nanti akan lebih banyak perhitungannya karena sekarang mungkin hanya sedikit konsep aja. Nanti di kimia fisika udah mulai ada perhitungan secara lebih kompleks lagi ya. Ada grafiknya, ada kurvanya dan sebagainya. Mungkin saya tutup dulu ya untuk kuliah di minggu ini. Cukup sekian. Jika ada yang mau tanyakan silakan sebelum saya close. Izin Pak, mau konfirmasi. Saya tadi Iknaus sama Baroro dari kelas A hadir Pak. Jadi perjalanan dari rumah sakit. Iknaus Baroro. Oke. Bentar. Saya cek dulu ya. Ini kelas A ya? Iya Pak, benar. Oke. Ada lagi yang belum masuk, yang belum di absen, yang baru datang? Saya Pak, izin Pak. Septian Wahanari dari kelas A. Septian, oke, Septian. Septian kelas A ya. Aisyah ada ya? Aisyah ada, Septian ada. Oke, berarti yang nggak hadir
di pertemuan kali ini. Ahmad Ali Nasim, nggak ada ya? Ahmad Ali Nasim, sama Bintang Esa Fasa di kelas B, nggak ada ya? Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Silakan sebelum saya close. Untuk di minggu depan ya, nanti saya tunggu pengumuman di fakultas, apakah mau ada kelas luring ataupun tidak. Nanti saya infokan ke semuanya ya, ke kelas 1 dan kelas B. Jadi nanti sementara kalau misalkan belum ada ruangan yang bisa dipakai, mungkin di minggu depan tetap masih daring sesuai arahan dari fakultas. Kalau misalkan sudah ada ruangan yang bisa digunakan, nanti saya infokan di mana ruangannya, harinya. Nanti dibagi dua, yang kelas B di hari Selasa, yang kelas A di hari Kamis. Kalau luring. Nah, kalau daring tetap digabung, karena kalau daring ya percuma aja, sama aja kan nggak ada batasan kursi ya kalau daring, jadi bisa digabung aja, satu kali jalan langsung dua kelas bisa langsung bisa mengikuti. Tapi kalau luring, karena keterbatasan ruangan, kursi, dia mau nggak mau harus dipecah dua, kelas A di hari Kamis, kelas B di hari Selasa. Kalau luring, nanti saya tunggu informasi dari fakultas untuk minggu depan apakah daring atau luring. Kalau luring dipecah A sampai B, kalau daring tetap digabung di link Gmail ini. Oke? Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dari kalian, saya tutup dari saya ya untuk pertemuan di minggu ini.